mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu dia pergi dan menceritakan kepada murid-muridnya. Dan selama 40 hari, Alkitab menulis, dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara berulang-ulang kepada mereka tentang satu topik, yaitu kerajaan. Jadi kalau begitu, sangat kalau ada pesan dari orang yang mau meninggal atau mau meninggalkan, maka pesan itu pasti pesan yang sangat penting. Dan tentunya pesan itu sangat-sangat penting. Tetapi gereja jarang untuk kita membahasnya. Nah, hari ini saya ingin membahas ini. Pak, apa sih artinya membangun kerajaan Allah? Apa artinya membangun kerajaan Allah? Saya ingin membaca 2 ayat ini saja. Mari buka Matius pasal 12. Nanti ayat-ayat yang lain saya akan cantumkan, tetapi saya tidak uraikan. Mari baca Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Yesus sekali lagi dia mengajar tentang kerajaan Allah. Ini yang diulang-ulang selama dia bangkit dari antara orang mati. Ayat 28, kalau sudah ketemu, bolehkah kita baca rame-rame bersama-sama ya? 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Jadi kalau saya mau singkat, Pak, apa sih artinya menghadirkan kerajaan Allah? Kalau saya mau lebih singkat, menghadirkan kerajaan Allah, artinya pekerjaan semua yang menghancurkan pekerjaan setan. Sebab Yesus berkata, kalau kamu menghancurkan setan, kamu mengusir setan, jin, wowe gombel, gondoruo, tuyul dan bayul, si manis jembatan, pokoknya semua setan tidak akan bertahan ketika saudara dan saya menghadirkan kerajaan Allah. Mari katakan bersama saya, kalau saya orang keras, kalau saya menghadirkan kerajaan Allah, setan otomatis orang keras, dia akan hengkang dari pelayanan saudara, dari kota saudara, dari tempat di mana saudara berada. Setan tidak akan pernah bisa menghancurkan pelayanan saudara. Sekarang kalau saya tanya, tempat di mana saudara melayani? Di kota saudara melayani di mana? Ya, di mana aja saudara melayani ya. Coba lihat, kerajaan setan itu pekerjaannya ya narkoba, prostitusi, kemiskinan, kebodohan, LGBT, kerusakan, kemabukan, pesta pora. Sekarang saya tanya saudara, kira-kira menurut saudara di kota saudara, mana yang lebih nampak, kerajaan Allah atau kerajaan setan? Coba sebelum jawab pikirkan. Menurut saudara, mana yang lebih kelihatan, kerajaan setan, manifestasi kerajaan setan atau manifestasi kerajaan Allah? Kerajaan Allah. Regu A sebelah kiri saya. Kerajaan setan atau kerajaan Allah? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Regu B, mana yang lebih nampak, kerajaan setan atau kerajaan Allah? Kerajaan Allah dan setan bermakna sih. Memilih multiple choice Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan setan yang termanifestasi di kota kita? Kerajaan Allah. Saya berdoa supaya jawaban benar-benar menjadi kenyataan. Iman kita gereja Tuhan harus menyatakan kerajaan Allah lebih dahsyat daripada kerajaan setan. Amin, amin. Amin. Tapi kalau kita lihat di
kotamu masih ada nggak kemiskinan? Masih ada nggak kebodohan? Masih ada nggak prostitusi? Tapi Artinya manifestasi kelihatannya di mata kita masih banyak pekerjaan setan yang belum hancur walaupun gereja sudah ada di sana. Padahal Yesus berkata, kalau kamu mengusir setan, kerajaan Allah akan hadir. Pak, kenapa sih kelihatannya kerajaan setan masih kelihatan nampak, masih kelihatan? Padahal gereja Bethel Indonesia sudah 7.000. Sekarang saya mau berikan ilustrasi. Bukan berarti kalau kerajaan setan lebih kelihatan atau masih ada walaupun gereja sudah ada di sana, bukan berarti bahwa kerajaan Allah atau kerajaan setan itu lebih hebat dari kerajaan Allah. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Satu hari Albert Einstein dia berkata, kalau kegelapan masih ada, lalu dia ditanya sama profesornya, coba kamu lihat kerajaan terang, kamu lihat terang itu apa dan kegelapan itu apa. Terang dia kemudian meneliti, dan ketika dia meneliti terang, dia ada kecepatan cahayanya, dia ada terang itu bisa dibelokkan oleh prisma, dan dia punya ilmu banyak tentang terang. Tetapi ketika ditanya tentang kegelapan, dia mulai meneliti kegelapan, dan ini jawaban dia. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu setelah diteliti nggak ada ilmunya sama sekali, kecuali ilmu Mbah Surip. Nah itu ada tuh. Tapi waktu diteliti kegelapan tidak ada ilmu sama sekali, dan kemudian Einstein menyimpulkan kegelapan adalah ketiadaan terang. Kenapa kerajaan setan masih muncul di kota kita? Kalau seandainya kerajaan Allah datang, luar biasa. Tadi saya dikasih tahu sama panitia, jatah saya 40 menit katanya. Kok ini tinggal 20 menit ya? Dan saya ikutin aja tadi sama Pak William. Oke. Kenapa kerajaan setan dan kawan-kawannya masih menghambat kita, masih muncul ada di sekitar kita? Ini jawabannya. Kalau seandainya ruangan ini semua lampu dimatikan pasti gelap, tapi satu lampu dinyalakan lumayan terang. Tapi kalau semua nyala pasti jauh lebih terang. Saya mau beritahu, kota kita pun akan kegelapan, akan sirna kalau gereja menyatakan terangnya di tengah-tengah gereja, di tengah kota kita. Mari katakan bersama saya, kalau gereja menyalakan pelitanya, semua kegelapan pasti sirna. pasti sirna. Kasih tahu kanan kiri, mari onkan pelita kamu. Angkat pelita. Nyalakan pelita. Pergi ke kota di mana kita berada, mesti harus on. Harus on, tapi tidak boleh on. Nah, sekarang saudara, saya mau cerita ya. Memang keadaan dari keadaan dari kota di mana kita berada melayani. Saya ada di Banten, dan pasti banyak gereja-gereja yang seperti saya kayak di Aceh, ya di Padang, ya. Kalau Aceh sering seram di Mekah, ya, Banten itu dibilang seram di Madinah, sehingga tidak mudah untuk memberitakan Injil. Satu hari Tuhan suruh kita masuk di Banten Barat, Serang, Cilegon, Rangkas, Pandeglang, Ujung Kulon. Kita mulai masuk, kita mulai doa. Saudara, waktu kita mulai mendirikan gereja di Cilegon, saudara pasti dengar cerita betapa sulitnya kita membangun gereja. Hari ini dibuka gereja satu, setan bangkit. Tadi itu sesi pertama. Walaupun kalau ada gereja kayaknya itu setan memanaskan, diizinkan Tuhan mulai bangkit. Tapi ingat,
kerajaan Allah pasti jauh lebih kuat dari semua kerajaan setan. Yang percaya katakan amin. Kita buka gereja di Cilegon, ditutup, diusir lagi, pindah ke sana. Kita buka di sana, dibuka, itu ke sana dibuka lagi, di sana ditutup, diusir, kita pindah lagi. Di Banten Barat itu seperti kayak layaknya kucing anak-anak itu, sudah pindah. Dan saudara pasti mengalami seperti kita. Kalau saudara tidak pernah mengalami, ya bersyukurlah, artinya saudara ada di tempat yang tidak terlalu sukar, sulit, susah, ya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita belajar seperti firman Tuhan. Kita doa keliling. Wah, kita sudah doa keliling, menghancurkan. Kita doa, puasa, doa keliling, kubu doa, rumah doa. Pokoknya semua doa-doa, jenis doa semua sudah kita lakukan. Tapi tetap juga diusir. Saya bilang begini, Tuhan, katanya Tuhan yang suruh kita membangun gereja. Kan tidak ada katanya tidak bisa membangun gereja di tempat yang sulit. Kalau Tuhan menyuruh kami membangun gereja, Tuhan pasti harus tolong gerejamu. Satu hari saya lagi berdoa, mereka itu benci nama Yesus. Saya bilang gini, Tuhan, kita udah doa keliling udah, doa puasa udah, kubu doa udah, rumah doa udah, menara doa udah. Tuhan, doa ikat sudah Tuhan, doa ikat setan semua udah kita ikat, kita tangking sudah Tuhan, semua udah kita lakukan. Wah, kenapa diusir-usir? Satu hari saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang gini, dia benci nama Yesus, dia benci agama Kristen, dia benci kamu, tapi dia mau kalau kamu menyatakan kasih Kristus. Saya mulai menangkap, oh kalau gitu satu yang belum saya kerjakan. Aku pengen memberkati mereka, menghadirkan kerajaan Allah, mengusir yang jahat dengan melakukan kebaikan. Saudara kita, apakah doa kita kurang? No. Saya charter mobil, charter bus, keliling Banten. Sampai hari ini pun kita tetap kerjakan kaki semua. Tapi satu hari Tuhan bicara itu, lalu kemudian kita membuat, saya bilang kepada orang yang saya utus ke sana, coba kamu membangun, coba bikin bakso, pesta rakyat, sunatin semua yang belum sunat, kamu sunatin. Saya bilang begitu, kasih makan yang lapar, obatin yang sakit. Dan saudara, saya panggil dokter-dokter dan saya perintahkan mereka, kamu mau ikut gak bakso pesta rakyat ke Cilegon? Siapa gembala? Siapa yang datang kamu potong. Dan pastikan harus putus. Siap? Saudara tahu? Tiba-tiba ketua MUI di situ aku duduk gitu ya, sambil berdoa, doa dalam bahasa roh. Ya kira karismatik kan semua harus kita lakukan toh. Doa bahasa roh, doa keliling doa, semua kita lakukan. Tiba-tiba saudara, saya kaget ketika anak mereka disunatin, anak yatim disantunin. Tiba-tiba ketua MUI berkata begini, kalau ada yayasan yang baik seperti ini di kota Cilegon, bikin apa saja aman. Saya kaget keluar dari ketua MUI, dalam hati saya, kalau gitu gereja aman juga ya. Dan setelah itu, sejak hari itu, gereja kita, sejak mereka disunat, sejak itu gereja kita tidak lagi diusir. Sampai hari ini tepuk tangan dan buat Allah kita. Kita lihat video bagaimana kita melakukan tindakan kasih yang sederhana untuk mereka. Kita lihat video yang satu. Itu Banten itu ya. Beberapa waktu berlokasi di Hotel Grand Kradaker Cilegon, digelar acara Pesta Rakyat Banten 2014. Acara akbar yang berlangsung sejak pukul 9 hingga pukul 2 tersebut dibuka secara bersama oleh Bapak Ananta Wahanasa
anggota DPRD Provinsi Banten bidang kesejahteraan, Pendeta Insinyur Yonatan Wiryohadi, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Transformasi Bangsa, dan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan agama di wilayah Serang, Cilegon. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh panitia, terutama Pak Joni, Pak Wiryo, Pak Ananta yang sudah merespon, peduli terhadap warga kami, masyarakat kami. Saya yakin dan percaya kalau masih ada orang kaya, yayasan yang kaya, saya sebut yayasan ini kaya, karena punya dokter, punya pengobatan. Ada yayasan yang peduli terhadap masyarakat miskin. Saya yakin bapak-bapak usaha di Cilegon akan aman. Sesuai dengan arahan Tuhan kepada Gembala Pendeta Insinyur Yonatan Wiryohadi, pesta rakyat kali ini bertujuan melakukan visi dan hunting, di mana keberadaan gereja dapat memberkati kota dan menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Pesta rakyat yang kali ini yang dilakukan di Cilegon adalah salah satu bentuk ketaatan kita akan perintah Tuhan melakukan fishing dan hunting. Dan saya percaya saudara, apa yang kita lakukan ini akan mengubah di dalam alam roh bahwa Tuhan akan melawat, Tuhan akan hadir di kota ini. Beragam kegiatan-kegiatan sosial pun dilakukan, mulai dari hitanan gratis 100 anak, pemeriksaan gratis kesehatan umum dan gigi, sembako gratis sebanyak 430 buah, penjualan alat tulis dan buku murah, termasuk pembagian tas sekolah kepada 100 anak, dan penjualan kebutuhan menyambut persiapan bulan Ramadan dengan harga super murah. Acara ini mendapat antusias yang sangat besar dari masyarakat. Terima kasih saya mendapatkan sembako gratis. Terima kasih buat Yayasan Transformasi Bangsa yang sudah memberikan sembako buat warga Cilegon. Semoga sukses, makin jaya, makin terkenal. Terima kasih. Senang dapat duit, dapat sarung, dapat tas, baju, celana, sepatu, semua pokoknya dapat. Keberhasilan Pesta Rakyat Serang Cilegon tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan dari GBI WTC Pusat dan WTC Feminis seperti GBI WTC Olive, GBI WTC Tak City, GBI WTC Taman Royal, GBI WTC Oasis, GBI WTC Poris Indah, GBI WTC Cilegon, GBI WTC Serang, termasuk Pilar Family Ministry, tim diakonia GBI WTC Serpong, tim dokter serta perawat dari BPIS dan RIS. Kiranya pelayanan dan taburan kita bersama melalui pesta rakyat ini menghasilkan buah yang manis. Kita akan melihat janji Tuhan digenapi, yakni adanya tuayan jiwa yang besar bagi kota Banten. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Bapak sekali lagi buat kita. Mungkin ada gereja yang ditutup, ya, ada gereja yang diusir. Siapa tahu dengan kosunatin mereka bisa berubah. Satu hari cerita lain, kita masuk di Rangkas, kita diusir, masuk di Maja, kita diusir. Saya bilang kepada mereka, udah doa sudah, keliling udah, ikat setan udah semua kita lakukan. Coba kamu cari tahu apa yang menjadi kebutuhan di Rangkas. Satu hari tempat di mana gereja kita mau dirikan, tiba-tiba dia bilang, Pak, desa ini kekurangan air. That's good idea. Cari tahu lurahnya, beritahu dia, mau nggak dibikinin sumur, cariin air mau nggak? Saudara cuma bikin sumur RTC 1, torong 2, dan keran. Dan dia bilang gini, kalau gereja model begini boleh ada di Rangkas. Dan kalau gereja yang menolong gini boleh ada di Rangkas. Jadi kadang-kadang kita perlu membangun hubungan seperti kemarin Pak Menteri Agama kita. Kita perlu membangun hubungan dengan mereka. Sekarang berikutnya, Matius 19 ayat 18 sampai 20, Alkitab menulis gereja itu, Tuhan berkata gini,
will build my church. Aku mau bangun gerejaku. Jadi gereja itu adalah institusi yang dibangun oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kemanapun dan saudara dimanapun kita melayani, tantangan ada. Tapi ingat, gereja itu institusi, satu-satunya institusi yang dibangun oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, I will build my church and the power of hell shall not prevail against it. Ini garansi Tuhan. Kalau Yesus yang bangun gerejanya, ini garansinya. Tidak ada satu kuasa setan yang sanggup untuk menghancurkan. Ya, menutup bisa, pindah aja. Menutup sana bisa, tapi nggak akan pernah bisa untuk menghancurkan gerejanya. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh tim Sil pada pagi ini, kemanapun kita diutus, ada kuasa Allah yang menyertai para pendeta, para hamba Tuhan untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini ada satu statement yang bagus, saya kutip, saya nggak tahu siapa yang nulis. Dia katakan gini, we will never change the world by going to church. Kita tidak akan pernah bisa mengubah komunitas, kota, dunia dengan saudara pergi ke gereja, orang pergi ke gereja. No. But we will only change the world by being the church. Bukan hanya pergi ke gereja, tapi jadilah gereja yang powerful, yang perkasa, seperti gereja Bethel Indonesia, dimanapun bisa dibangun dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi gereja itu mesti powerful. Gereja seharusnya menjadi kantor cabang resmi atau representative of Christ Kingdom. Seharusnya gereja itu memanifestasikan surga di bumi. Orang boleh saja menghambat, tapi tak akan pernah bisa menghentikan. Gereja makin dihambat, makin merambat. Itu sebabnya di kota dimanapun kita berada, kenapa GBI bisa lahir, kenapa GBI bisa didirikan? Karena GBI adalah kantor cabang resmi kerajaan Allah di bumi. Mari katakan bersama saya, GBI. GBI. Orang keras, GBI. GBI adalah kantor cabang. adalah kantor cabang Kerajaan surga. kerajaan surga Di bumi. di bumi. Saudara dengarkan, ada berita baik. Kalau kantor cabang itu biaya semua disuplai dari kantor pusat. Semua kantor cabang, mau Yamaha, Honda, Toyota, rukonya, karyawannya, manajernya disuplai oleh kantor pusat. Demikian juga selama gereja yang kita bangun melakukan apa yang menjadi agenda surga, maka surga wajib membackup semua biaya yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Nah, di ayat ini Yesus bilang gini, aku mau bangun gereja. Ya, ayat yang ke-16, 18. Dan Allah mau tidak bisa menguasainya. Kenapa? Dan Yesus berkata, I will give you the keys. Dalam bahasa Indonesianya, aku memberikan kepada kamu kunci. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, bahasa aslinya sama. I will give you the keys, the kingdom of heaven. Nah, sekarang saya mau kasih sedikit penjelasan. Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 10 berkata begini, mintalah maka akan diberikan. Ini Kristen bayi. Ya, cuma minta. Karena Kristen bayi itu cari. Kalau ada kesulitan, cari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, maka kamu akan mendapat. 3, ketok, maka pintu akan dibuka. Ini anak-anak usia jemaat muda. Sekarang saya tanya, kalau ketok, posisi saudara ada di dalam apa di luar? Di luar. Tapi kalau saudara mau bertumbuh dan meyakini bahwa gereja kita, gereja Bethel Indonesia adalah representasi dari kerajaan surga di bumi ini, maka Tuhan bilang gini, kalau kamu sudah dewasa, kamu tidak perlu ketok-ketok, kamu bukan lagi di luar, aku
mau berikan kepadamu kunci. So anytime, kapan saja kamu mau membutuhkan sorga bisa terbuka bagi semua gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, saudara masih ketok-ketok dan tidak dibuka-buka atau sudah terima kunci? Saya berdoa lewat sinode yang ke-17 ini, semua GBI menjadi dewasa dan siap diberikan kunci supaya apa saja yang kita perlukan Tuhan sediakan. Saudara, saya mengikuti sidang MPL 1, 2, 3, 4 ke-8 kali. 8 kali. Dan sidang MPL kemarin adalah sidang MPL yang paling manis, paling sejuk, paling damai, paling luar biasa. Dan itu pertanda, saya bilang pada bapak-bapak pendeta, ini pertanda bahwa GBI, pendetanya, MPL-nya semakin dewasa. Amin. Artinya apa? Artinya gini, kalau semakin dewasa, Tuhan janji ini, makanya Gereja Bethel Indonesia akan diberikan kunci-kunci kerajaan surga untuk membuka pintu kerajaan setan yang ada di bumi. Apa saja diperlukannya, saudara bisa mengakses. Gak perlu lagi ketok-ketok, gak perlu lagi minta-minta. Apa saja, katakan bersama saya. Apa saja. Kurang keras. Apa saja. Apa saja yang saudara perlukan, surga akan menyediakan. Saya mau putar satu video, tapi sebentar. Pada waktu kita minta izin gedung gereja, sebelum pandemi kita minta izin, nggak dikasih izin. Minta tanda tangan RT RW boro-boro kasih tanda tangan. Timbul resolusi 350 orang menulis, saudara, kalau di Banten ya begini, ini makanan harian. Jadi saudara kalau mendapatkan tempat yang enak ya puji Tuhan ya, tapi nggak boleh lupa bahwa teman-teman yang lain juga banyak yang mengalami kesulitan. Tanda tangan 350. Dia bilang kami tidak setuju di sini dibangun gereja, 350 tanda tangan. Lalu saya tanya, coba tanya sama ketuanya, minta duit berapa sih? Butuh apa sih? Saya tanya. Lalu dia bilang gini, Pak, kita butuh 200 juta. Kenapa kamu butuh 200 juta? Mesti pakai resolusi. Begitu saya mau kasih, dia mau bikin bengkel, artinya dia pengen lapangan pekerjaan. Kamu nggak usah begini, kamu datang ke saya kasih, kamu nggak usah pakai resolusi. Lalu dia bilang, Pak, biasanya gereja caranya begini. Kalau nggak diresolusi, nggak keluar Pak uangnya. Jangan gitu, GBI lain. Gereja Bethel Indonesia lain. Dia punya kunci kerajaan surga. Apa saja yang dia butuhkan, surga bisa memberikan. Singkat cerita. Di tengah pandemi, Tuhan bicara kepada saya. Kenapa nggak kamu tolong orang-orang miskin itu, supaya saya nggak ngabisin waktu, supaya cepat, karena waktu saya cuma 40 menit. Saya bilang begini, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Mereka akhirnya nggak dikasih, saudara, artinya Kabupaten Bogor, mereka memberikan dari Pemda, mereka menolong membackup kita, tapi untuk tanda tangan tetap nggak dikasih. Lalu Tuhan bicara, kenapa nggak kamu tolong orang-orang miskin itu? Jangan kasih sembako, kasih lebih daripada itu. Kamu bikinlah kail supaya menolong mereka. Lalu orang-orang yang miskin saya kumpulkan di tanah 12 hektar, yang 6 hektar kita mau bangun. Lalu 6 hektar ini kita bangunlah nolong orang-orang yang ada di sekitar. Ada pertanian organik. Orang kampung itu bisanya apa? Nanam, oke, kamu nanam. Dan di tengah-tengah pandemi itulah justru kita membangun House of Faith yang menolong masyarakat. Sekarang masyarakatnya kerja di tempat itu.
RT-nya kerja di tempat itu, RW-nya minta duit dari situ. Lurahnya datang, dia minta duit. Saya mau beritahu, kalau dimintai duit, saya pernah ketemu dengan orang yang suka menutup gereja. Saya tanya, kenapa sih kamu suka menutup gereja? Dia jawab gini, Pak, mereka itu pendeta-pendeta. Sebenarnya kita pengen kenalan, karena kita tuh tahu pendeta-pendeta itu diberkati, itu GB itu Jadi gereja Bethel Indonesia itu dikenal oleh masyarakat yang miskin. Kau itu orang yang diberkati, jadi jangan pelit. Lalu kemudian saya bilang begini, kenapa sih kamu bakar gereja, tutup gereja? Sebenarnya saya pengen cuma kenalan aja Pak sama pendetanya. Oh gitu. Kenapa mesti bakar gereja? Iya Pak, kita pengen bakar supaya pendetanya keluar. Ya, jangan begitu dong, kata mereka loh ya, kata mereka. Lalu saya kumpulkan. Lalu saya kemudian mengumpulkan mereka, dan saudara, kemarin saya baru dapat kabar 350 orang yang tadinya menolak karena RT-nya kerja di situ, RW-nya juga di situ, lurahnya juga dapat duit dari situ, semua tetangga dapat makanan dari situ. Akhirnya mereka, kemarin saya dengar, mereka menandatangani setuju untuk dibangun rumah Tuhan ada di sana. Kita lihat video yang satu ini. Ini sebenarnya perintah Tuhan, ada ceritanya panjang, tapi saya mau ternyata tanpa saya sadari, sambil menolong orang susah, sambil menolong orang miskin, ternyata ada rencana sorga yang saya tidak tahu. Rumahnya harus dibangun, rumahnya harus didirikan, dan mereka dengan senang hati mereka melakukan. Kita lihat video 3 menit ini. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi, berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi pada tahun 2015, HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaah. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah sebuah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian, untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, 3, dan 4. Di awal tahun 2020, saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse 5, 6, dan 7. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik dengan mengusung prinsip yang sama. Buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida, kaya vitamin dan nutrisi yang diperlukan tubuh, seperti pisang Cavendish, nangka, cempedak, alpukat, anggur, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB juga mulai membangun sebuah pabrik yang nantinya akan memproduksi makanan hasil dari pertanian dan peternakan HOB dengan skala produksi yang besar. Semua yang dahulu masih merupakan sebuah visi atau sebuah mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Sekarang di BWTC Families punya, tidak pernah menduga ya, punya pabrik, punya rumah produksi yang besar di
dalam kawasan Pasopet itu sendiri, sehingga semua bahan fresh karena tidak melalui deretan yang panjang. Dan saya berdoa House of Bread bisa jadi berkat bagi kota, bagi orang-orang sekitar, komunitas, dan bahkan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2022, HOB juga membangun fasilitas eduwisata, meliputi sebuah amphitheater yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpul dan sarana edukasi bagi pengunjung yang ingin mempelajari tentang sistem pertanian di HOB Farm. Di tahun yang sama, HOB juga membuat sebuah restoran yang diberi nama HOB Resto. Dengan adanya HOB Resto, para pengunjung dapat menikmati makan olahan hasil dari HOB Farm, meliputi ikan, sayuran yang organik. HOB ini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas, memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung integrated farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata untuk melayani kota. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Terakhir, kemarin saya baru saja dari HOB, House of Bread. Lalu Pak RT-nya tanya, Pak, kapan bangun gerejanya? Lama banget. Jadi Tuhan merubah tantangan justru menjadi kesempatan. Nah, saudara, di dalam ayat kisah itu, setiap jemaat minimal dia memegang satu kunci untuk menyelesaikan satu masalah yang ada di kota. Dan saya mau menutup dengan sebuah firman. Waktu saya sudah habis. Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kalau kamu menerima kuasa, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa artinya? Artinya begini. Satu orang yang memegang kunci, satu jemaat yang dewasa yang pegang kunci dan dia diurapi oleh Roh Kudus. Ini Alkitab yang tulis. Dia akan menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem sih boleh diterjemahkan keluarga, tetapi Yerusalem itu nama kota. Yudea nama kota. Samaria nama kota. Saya berkata ini, kalau satu orang yang pegang kunci dan dia di jemaat ini diurapi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi saksi minimal satu kota. Jadi gereja yang memegang kunci, gereja itu akan menjadi saksi, menjadi aset bagi kota di mana dia berada. Nah, karena waktu saya habis, saya cuma mau mengambil statement ini. Satu hari wali kota di Tangerang Selatan, dia datang kepada saya dan dia berkata, Pak, di klinik yang Bapak bangun itu sekarang sudah punya influence menolong banyak orang, ratusan ribu di kota ini. Kenapa Bapak tidak bangun hospital? Lalu kemudian saya, padahal itu sebenarnya wali kota yang minta, tetapi waktu dia berkata, kenapa kamu nggak membangun dan itu akan menjadi influence? Kata influence itu adalah salah satu kata di gereja kita, visi gereja kita. Lalu kemudian saya rindu mewujudkan apa yang menjadi impian Tuhan lewat pemimpin kita. Lalu kemudian tahun 8 tahun yang lalu kita membangun sebuah hospital. Saya tidak mau memberi nama rumah sakit karena kalau rumah sakit orang yang pergi akan sakit terus dan banyak yang mati di rumah sakit. Makanya saya bilang sama Pak Wali, kalau memang Pak Wali serius kasih izin, maka kita akan bangun namanya bukan rumah sakit tapi rumah sehat, Rumah Indonesia Sehat. Dan akhirnya beliau menyetujui dan kita bangun Rumah Indonesia Sehat. Saya akan mengakhiri dengan, sebab ini impian dari ketua umum kita, saya akan mengakhiri dengan video ini. Dan tahun 8 tahun lalu kita membuka ini
3 lantai, dan kemudian di tengah pandemi Tuhan bicara, lihat orang-orang yang sakit di depan rumah, di Rumah Indonesia Sehat. Begitu banyak orang yang saturasinya waktu COVID ada 25 bulan, maka saya disuruh Tuhan, kamu naikin lagi 2 lantai, nolongin orang yang sakit, orang susah, orang-orang yang miskin. Dan saya berdoa, video ini saya cuma mau pesan gini, kalau ketum kita pengen GBI punya rumah sakit atau rumah sehat atau hospital, maka gereja-gereja, bayangkan kalau semua gereja yang berkata aku siap dipakai, bangunlah klinik satu, bangunlah rumah sakit satu, bangunlah dari tepuk tangannya nggak yakin bahwa gereja-gereja bisa bangun. Padahal Gereja Bethel Indonesia ini punya potensi besar untuk jadi saksi Tuhan di Indonesia. Saya berdoa di kepemimpinan Pak Rubin periode kedua, rumah sakit bisa dibangun puluhan, Pak, bukan 1, bukan 2, puluhan rumah sakit bisa dibangun. Kita lihat video ini, lalu kemudian saya serahkan kepada bagian acara. Rumah Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan RIS Hospital beroperasi mulai tahun 2017. RIS merupakan bagian pengembangan dari Balai Pengobatan Indonesia Sehat atau BPIS yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dan telah melayani ribuan pasien. Pengembangan ini ditunjukkan semata-mata agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dijangkau dan dilayani kesehatannya. Berdiri kokoh di kawasan BSD Serpong dan dibangun di atas areal seluas 6.000 meter persegi, RIS Hospital hadir menawarkan layanan yang profesional untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan berkualitas juga terjangkau. Sebagai rumah sakit yang telah menerima akreditasi dan sertifikasi sebagai rumah sakit tipe C dari pemerintah Kota Tangerang, RIS Hospital memiliki fasilitas poli rawat jalan seperti poli spesialis penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan kandungan, poli bedah, poli neurologi atau syaraf, poli ortopedi, poli jantung dan pembuluh darah, poli spesialis kulit, poli mata, poli kedokteran jiwa, serta poli gigi anak dan umum. Setiap poli dilayani oleh dokter dan alat-alat medis yang terbaik. Fasilitas pelayanan penunjang medis seperti radiologi, laboratorium, dan instalasi farmasi yang lengkap membuat RIS Hospital semakin maju dalam melayani masyarakat. RIS Hospital juga dilengkapi dengan alat pendukung operasi seperti endoskopi, laparoskopi, laser shockwave lithotripsy, alat pendukung ICU seperti ventilator, alat pendukung perina, dan juga pelayanan IGD dan ambulan 24 jam. RIS Hospital senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien. Hal ini ditegaskan dan ditunjukkan dengan keberhasilan RIS Hospital dalam meningkatkan pelayanannya baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang mumpuni. Pelayanan RIS Hospital terus mengalami progres yang luar biasa. Ini bisa terlihat dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang datang ke RIS Hospital untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di RIS Hospital. Melihat kondisi dan kebutuhan yang ada, tentu saja RIS Hospital tidak berdiam diri. Berbagai pengembangan dan solusi pun dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan lantai 4 dan 5 rumah sakit. Lantai 4 ditujukan untuk ruang perawatan bagi pasien kelas 1, juga untuk perawatan ibu melahirkan dan bayi. Sementara lantai 5 ditujukan untuk ruang perawatan pasien kelas VIP. Bukan hanya itu, RIS juga sudah membangun fasilitas IPAL atau instalasi air limbah dan juga tandon air berkapasitas 75 meter kubik untuk air stok sebagai persyaratan pemadam kebakaran. Selain itu, RIS membuat 2 lift anti bakar yang dapat diakses dari belakang gedung RIS.
RIS Hospital siap memberikan pelayanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Harapan kami, RIS Hospital dapat menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang, dan kami percaya melalui RIS Hospital, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menjangkau orang-orang yang tidak terlayani dengan baik selama ini. Saya di RIS ini sudah 3 kali kesini untuk rawat inap dan operasi sesar. Menurut saya RIS itu adalah rumah sakit yang sangat bagus sekali untuk kualitas dan pelayanannya. Selain itu harganya juga terjangkau dan lokasinya sangat strategis. Untuk masa pemulihan operasi sesarnya itu sangat baik sekali, cepat sekali untuk pemulihannya, dan untuk kualitas obatnya juga udah bagus. Pasien melahirkan sesar, anak pertama kembar, tapi yang adiknya masih di inkubator. Pelayanan di sini cukup bagus, apalagi dengan sistem BPJS-nya juga nggak pilih-pilih gitu, dan penanganannya cepat. Ketika anak saya yang kembar adiknya butuh penanganan, itu langsung dibuatkan juga BPJS-nya di sini anak-anak, dan juga untuk pihak pelayanan dokternya itu cukup memuaskan dan ramah. Penanganan yang saya alami sungguh sangat bersahabat dan bersahaja, mulai dari pra operasi sampai pasca operasi, dan pelayanan medis mulai dari tim dokter sampai kepada staf bahkan bagian front office begitu melayani pasien sesuai dengan apa yang saya lihat. Pertama kali ada tulisan serve to answer, melayani yang tidak terlayani. Sungguh itu terasa tanpa memandang asal usul pasien, bahkan juga kelas status ekonominya. Satu pengalaman yang berbeda dengan apa yang saya alami di masa lalu, bahwa pelayanan di tempat ini menempatkan pasien sebagai seutuhnya seorang manusia seperti itu. Kami yakin tangan Tuhan melalui rumah sakit ini sedang bekerja menjangkau orang-orang banyak yang tidak terjangkau selama ini. Kiranya Tuhan memberkati, semoga rumah sakit ini makin maju, makin jaya, dan tetap rendah hati seperti melayani orang-orang yang tidak terlayani. Tuhan memberkati. Biarlah kelak RIS Hospital berada di garda terdepan dalam proses pembangunan kesehatan bagi kota dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati.